Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-127 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi yang lalu, dalam saran kami menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah hutang luar negeri, masalah perpupukan katakanlah yang real tadi, ya, maka titik nolnya harus ada sifat dan sikap kreativitas yang tumbuh kuat dalam iklim intelektual Indonesia ini. Baik itu intelektual yang ada dalam pengambilan kebijakan, baik itu kaum intelektual yang ada di masyarakat umum, baik itu kaum intelektual yang ada di dunia usaha, dan semuanya. Jadi kuncinya ada di iklim kreativitas yang melahirkan iklim invention, penemuan, dan juga iklim innovation atau inovasi yang penerapan-penerapan dari pemikiran-pemikiran ini. Nah, pada kesempatan ini, ya, untuk melihat kreativitas ini, ya, saya akan mencoba mengambil literatur yang menunjukkan bahwa kreativitas itu berhubungan dengan iklim. Dari data yang ada, kita bisa melihat, ya, saya ingatkan kembali, iklim, kalau kita bicara iklim, maka iklim kita ada di wilayah tropika, iklim tropika. Kemudian kalau kita ambil kinerja pembangunan di iklim tropika, maka saya bisa mengatakan data menunjukkan sampai sekarang hampir semua negara yang ada di wilayah tropika itu negara yang berkembang atau dalam bahasa lugasnya masih miskin. Ya. Kemudian lingkungan juga masih ada dalam dimensi Kuznets curve. Ya, oleh karena itu kita ingin keluar dari perangkap pikiran Kuznets curve ini masuk ke dalam pikiran eco win-win solution sejak awal. Ya. Nah, memang ada hubungan dengan tingkat pendapatan, kreativitas ini, ya, tetapi pada kesempatan ini, sebagaimana ada di dalam gambar, ya, bahwa kreativitas berkaitan juga dengan jarak, ya, dari khatulistiwa. Ya, budaya kreatif di khatulistiwa dalam plot ini, ya, ini relatif lebih rendah daripada budaya yang jauh dari khatulistiwa. Memang ada beberapa titik, ya, di daerah khatulistiwa, ini mungkin Singapura, ya, punya kreativitas yang tinggi, ya, tetapi pada umumnya, ya, tingkat kreativitas yang tinggi itu berada pada lintang yang mendekati atau jauh dari khatulistiwa. Nah, jadi di situ ada hipotesa, ya, mengapa harus kreatif, karena demand for creativity itu tinggi untuk menghadapi bermacam tantangan kehidupan. Kalau di tropika, demand untuk creativity menghadapi tantangan kehidupan itu tidak terlalu besar, katakanlah. Nah, dengan melihat kondisi tersebut, ya, maka ada research yang dikerjakan oleh yang ditulis oleh Van de Vliet dan Murray tahun 2018, belum terlalu lama, yang berjudul Climate and Creativity, Cold and Heat Trigger Invention and Innovation in Richer Population
ya yang dimuat dalam Creativity Research Journal nomor 30 ya, volume 30 nomor 1. Nah, di sini dalam gambar ini ada suatu hubungan ya yang coba diuji, yaitu antara creative culture dikaitkan dengan thermal demand, ya, dikaitkan dengan parasitic disease, ya, dan tingkat kesejahteraan. Sumber kesejahteraan. Sumber kesejahteraan, ya, lewat thermal demand, ya, melahirkan hipotesa 1, ya, yang mana hipotesa 1 itu mengatakan kurang lebihnya kesejahteraan atau kekayaan memperkuat ya, efek langsung ya terhadap kebutuhan mengatasi stres akibat kondisi suhu yang dingin ya dan panas, sehingga melahirkan suatu budaya kreatif ya. Nah, sedangkan hipotesa 2A ya, seperti bisa kita baca bahwa pengaruh dampak negatif langsung ya dari permintaan yang terhadap suhu ya dalam kaitannya mengatasi parasit ya, itu hipotesa kedua yang disebutkan tinggi, makin tinggi thermal demand ya makin tinggi juga mengenai parasitic disease ya. Dan yang ketiga ya adalah bagaimana memediasi, mengatasi pengaruh parasit ya yang berkait dari stressful thermal demand terhadap creative culture, yang mana dihipotesakan negatif di sini. Hasil risetnya sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 1, yaitu koefisien korelasi di antara 9 variabel ya menghasilkan kesimpulan bahwa creative culture berkorelasi positif dengan permintaan untuk mengatasi cuaca dingin ya, atau solusi terhadap cold demand. Bagaimana menghadapi dinginnya musim winter, katakanlah. Berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan. Dan berkorelasi positif dengan intellectualization, industrialization, dan urbanization. Nah, jadi untuk Indonesia kalau ingin mengembangkan creative culture, maka kita harus mengembangkan selain pendapatan, karena cuaca dingin tidak ada di kita, ya, maka kita harus kembangkan intellectualization, industrialization, dan urbanization. Ya. Nah, suhu panas dan penyakit berkorelasi negatif dengan creative culture. Makin panas, ya, artinya kreativitas menurun. Ya, makin panas, ya, artinya panas dalam pengertian suhu tropika katakanlah, ya, maka penyakit makin banyak, ya, kreativitas menurun, ya, kurang lebih demikianlah korelasi ini. Nah, setelah diuji oleh regresi, ya, tabel 2 ini cukup panjang, tidak akan saya baca satu persatu karena intinya adalah mengukur hubungan kuantitatif di sana, ya. Tetapi kesimpulannya apa yang menarik dan nanti kita kaitkan dengan masalah kebutuhan peningkatan kreativitas di kita, yang mana tadi sudah pada sesi 123 dan 124, 125, 126 berkaitan dengan hutan tabungan negara, hutan tabungan rakyat, dan pupuk katakanlah.
yang memerlukan suatu kreativitas, maka kita bisa mengatakan mendapatkan hasil research ini sebagai bagian yang penting untuk kita pikirkan, mengingat kreativitas berkaitan dengan iklim. Ya, nah artinya kita, dan di sini dikatakan hasil riset ini iklim dingin lebih mendorong lahirnya kreativitas. Ya, tapi kita ada di tropika. Ya, artinya kita nggak bisa mendatangkan salju di sini. Ya, artinya kita harus mencoba mengembangkan win-win solution supaya temperatur tidak terlalu tinggi. Atau lainnya, disinilah bidang-bidang yang menjadi menjadi subject of research, ya, yang perlu kita cari. Nah, jelas pendapatan, kekayaan, kesejahteraan menjadi penentu utama dalam melahirkan budaya kreatif. Nah, tetapi yang segera bisa kita kerjakan, ya, yaitu aspek intellectualization, industrialization, urbanization sebagai faktor penting dalam membangun budaya kreativitas. Ya, misalnya, apakah sekarang ini iklim intelektualitas kita berhubungan dengan proses kreatif? Kalau saya mengingat tahun-tahun di mana saya masih menjadi peneliti, tahun 80-an, 90-an, katakanlah, atau awal 2000, saya bisa mengidentifikasi jangan-jangan, ya, iklim kreativitas ini terbelenggu oleh birokrasi, oleh suatu politik yang tidak mendorong proses kreativitas. Sebagai ilustrasi, ya, saya kebetulan peneliti di bidang sosial ekonomi, katakanlah, sebelum sampai ke lapangan pada tahun 80-an, 90-an, dan teman-teman yang mengalami bisa menambah, ya, kita harus mengurus surat perizinan saja, mulai dari Sospol Jakarta, terus nanti ke Sospol Provinsi, dari Sospol Provinsi ke Bapeda Provinsi, dari Bapeda Provinsi ke dinas yang ada di provinsi, dinas tertentu misalnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, ya, dari dinas provinsi masuk ke Sospol Kabupaten, Sospol Kabupaten masuk ke Bapeda Kabupaten, Bapeda Kabupaten masuk ke Dinas Tanaman Pangan Kabupaten, katakanlah, atau ke Kanwil dulu, atau ke ke Kabupaten, dinas Kabupaten, dari dinas Kabupaten ke Camat, ya, dari Camat ke Lurah, dari Lurah ke RT RW. Jadi ada 10 tahap sebelum kami bisa mewawancarai. Ya, itu saya pikir, ya, suatu cerminan bahwa birokrasi atau institusi pemerintah betul-betul membatasi ruang gerak para peneliti. Ya, kalau kita kasih waktu untuk mengurus ini dalam setahun, ya, dapat waktu cukup lama. Apalagi kalau kita mau pergi meneliti di daerah terpencil, katakanlah, di luar Jawa yang terpencil, ya. Nah, itu gambaran kecil. Nah, oleh karena itulah intellectualization, iklim intelektualisasi, atau lebih tepatnya iklim intelektualitas kita harus kita bangun. Ya, kalau kita cek di kasus pupuk, katakanlah, ya, ini mencerminkan suatu sistem yang menyebabkan banyak kerumitan-kerumitan sebagai akibat dari birokrasi, kebijakan, dan sejenisnya, karena cara berpikir kita, ya, lebih pada cara berpikir how to regulate, bukan how to innovate, bukan how to be creative, katakanlah, tapi how to regulate. Nah, ini
variabel ini sangat penting untuk kita perhatikan, mengingat kita tidak bisa mengubah iklim kita. Didinginkan katakanlah supaya kita keras seperti tidak. Ya, kita ambil penelitian ini mengenai intellectualization, kemudian industrialization. Ya, tidak mungkin kita mengembangkan industrialisasi tanpa ada proses inovasi. Inovasi tidak akan berkembang kalau tidak kreatif. Kita tidak kreatif kalau semua diatur, katakanlah dibatasi. Nah, ini rangkaian ini. Industrialisasi pun harus kita kembangkan, industrialisasi yang bukan membuat manusia sebagai mesin, ya, tetapi kita harus membuat manusia sebagai prakarsa, sebagai human capital, katakanlah, yang supaya dia menjadi kreatif. Kalau mesin tidak bisa kreatif dia. Nah, urbanisasi juga sama. Ya, bagaimana kita mengembangkan model urbanisasi ya yang akan dikerjakan oleh human capital yang memang akan meningkatkan mutu sumber daya manusia diukur oleh proses-proses kreativitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, paling tidak kalau bisa kita simpulkan dari studi ini, hubungan iklim dengan kreativitas adalah bahwa kita harus segera mampu membangun intellectualization, industrialization, dan urbanization, ya, hand in hand dengan pendapatan per kapita, ya, karena kita tidak bisa mengubah iklim, kecuali iklim jangan sampai terjadi pemanasan global. Kita bangun hutan yang luas di Jawa ini, bukan kita tebang habis, dijadikan kebun, dijadikan apa, tapi kita hutankan ya untuk bayar hutang luar negeri dan lain-lain, katakanlah, sehingga terjadilah suatu iklim pencerdasan bangsa. Ya, iklim kebebasan berkreasi. Dari sinilah akan lahir iklim inovasi untuk menghasilkan kebijakan, strategi, regulasi, dan pengembangan win-win innovation di Indonesia. Jadi demikian uraian kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.